Ya, saya ingin melihat dari unit analisis yang berbeda ya dengan teman-teman tadi yang melihat dari sisi politik nasional kita termasuk di politik lokal. Nah, ini bagian yang lebih mikro lagi yaitu politik pedesaan. Hal yang sama juga saya kira terjadi di level pedesaan untuk akhir tahun 2022 ini. Saya kira bahasan mengenai elit ya, atau sekarang yang kemudian lebih tren untuk dibicarakan adalah kaum oligark ya. Nah, ini juga tetap mendominasi saya kira penglihatan atau pengamatan saya dalam akhir tahun 2022 ini. Dominasi elit desa memang masih sangat terasa dan saya kira semakin kentara ya. Seiring dengan tadi yang sudah dibicarakan tren kemunduran demokrasi bukan hanya sekedar di Indonesia tapi secara global. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, tentu landasan kita yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Ya, saya kira ini dimulainya politik anggaran ya di desa melalui dana desa ya. Dan saya kira ini momentum yang tepat saya kira untuk bisa melihat bagaimana desa bisa berkembang ya gitu ya. Nah, harapannya adalah masyarakat desa ditempatkan sebagai subjek ya, yang artinya memberikan kesempatan bagi warga desa untuk berperan dan berpartisipasi lebih aktif ya, dan lebih substantif dalam membangun desanya. Selanjutnya. Namun pada prakteknya ini juga desa masih saja didominasi oleh kelompok elit ya, atau tadi kaum oligark tadi yang ada di level desa, karena mereka memiliki sumber daya ekonomi yang kemudian dengan sumber daya ekonomi ini mereka menggunakan relasi patron klien untuk bisa memaksakan klien memilihnya ya untuk menduduki jabatan-jabatan politik yang strategis di desa. Nah, dampaknya adalah partisipasi masyarakat menjadi terbatas atau hanya terjebak pada partisipasi masyarakat secara formal atau formalitas gitu ya. Selanjutnya, ini redundant ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, karena banyak didominasi oleh elit desa tadi yang menduduki posisi-posisi penting, sampai saat ini 9 tahun sudah berjalan ya. Menurut Ketua KPK ya, sudah ada 680 sebelumnya Mas, 686 kepala desa dan perangkat desanya yang terjerat kasus korupsi dana desa. Nah, ini cukup memprihatinkan ya, saya kira ya. Ini menunjukkan bahwa dominasi oligark atau elit dalam hal ini elit desa yang menduduki jabatan-jabatan penting itu bermasalah gitu ya, terutama dalam hal ini kasus korupsi ya. Selanjutnya. Nah, berkaitan dengan itu, di saat yang sama pelibatan masyarakat desa dalam proses musyawarah desa ataupun musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa itu masih terabaikan ya. Nah, pada prakteknya musrenbangdes misalnya sebagai bagian dari proses berdeliberasi di desa itu juga terus dikuasai oleh para elit ya. Nah, walaupun memang betul bahwa secara formal ya perwakilan dari kelompok-kelompok marginal, misalnya ke kelompok perempuan tadi yang disebutkan Bu Ana, misalnya kelompok perempuan misalnya yang harus ada menurut peraturan dalam Musrenbangdes itu, memang mereka ada gitu dan diundang dalam Musrenbangdes. Nah, tapi kepentingan mereka tampaknya masih tidak diakomodasi dalam forum diskusi di Musrenbangdes tersebut gitu ya.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam politik desa memang sangat konkret ya, terasa penguasaan atau dominasi dari para elit ini. Selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini saya langsung saja bahwa dengan situasi itu ya, apa yang bisa dilakukan kemudian ya. Dan saya kira ini juga untuk memproyeksikan sekalian ke tahun 2023 dan 2024 ya. Nah, tawaran solusinya menurut saya kalau dominasi oligark itu semakin terkonsolidasi gitu, maka salah satu strategi yang bisa ditawarkan ke depan adalah mendorong ekonomi solidaritas ya. Nah, ekonomi solidaritas ini dapat digunakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Nah, tentu tujuannya adalah untuk memunculkan otonomi ekonomi atau kemandirian ekonomi yang memungkinkan bisa lepas dari elit ya atau dominasi elit itu ya. Nah, juga di saat yang sama itu akan semakin melunturkan relasi patron klien ya, karena masyarakat desa kemudian tidak lagi atau semakin tidak bergantung pada elit-elit desa ya. Nah, dengan demikian ekonomi solidaritas ekonomi diharapkan menjadi solusi yang dapat dieksperimentasikan untuk tahun-tahun mendatang, apalagi menjelang pemilu 2024 untuk meminimalisasi politik uang di desa ya. Nah, salah satu contoh misalnya tadi kalau berkaitan dengan mantan PMI atau mantan pekerja migran Indonesia, salah satu penelitian saya yang sedang akan dipublikasikan nanti itu menunjukkan bahwa ketika para mantan PMI ini mendapatkan sumber ekonomi baru dari luar negeri ya, dari yang berhasil gitu ya, yang mendapatkan uang dari hasil kerjanya di luar negeri, mereka kemudian membuat bentuk konkret dari solidaritas ekonomi solidaritas. Yang mereka lakukan adalah membuat UMKM di desanya, membuat koperasi, membuat organisasi mantan pekerja migran Indonesia gitu ya. Kemudian membuat perpustakaan desa misalnya, ya itu salah satu contoh di Indramayu. Mereka sudah membuat itu, dan satu di antara mereka kemudian salah satu contohnya misalnya ada juga yang mendapatkan penghargaan dari kemarin rekognisi dari acara misalnya Kick Andy misalnya. Nah, itu sebagai pemberdaya yang saya kira menunjukkan aktivitas strategi ekonomi yang bisa melepaskan diri dari dominasi elit ya, saya kira. Nah, dengan otonomi ekonomi tersebut, para mantan buruh migran tersebut tidak menjadi tergantung kembali ke elit-elit yang sudah well established di situ. Nah, di saat yang sama mereka kemudian menjadi punya kebebasan secara politik untuk memilih apa yang mereka mau gitu. Calon kades misalnya, atau calon anggota legislatif atau calon presidennya, misalnya mereka bisa lebih punya kemandirian untuk memilih gitu ya. Dan saya kira ini salah satu tawaran saya kira untuk memberikan solusi mengantisipasi juga politik uang, karena mereka-mereka ini sudah punya uang gitu. Mantan pekerja migran yang berhasil ini punya uang gitu ya, dan mereka juga punya potensi lebih untuk menjadi menjadi elit baru di sana gitu. Jadi rotasi elit di desa juga memungkinkan untuk bisa dilakukan ketika mantan pekerja migran ini kembali ke desa asalnya. Nah, begitu pula dengan forum-forum deliberasi demokrasi yang diformalkan, misalnya di Musrenbangdes tadi, mereka juga bisa berpartisipasi secara substantif di situ. Jadi tidak hanya formalitas saja, para perempuan yang menjadi mantan pekerja migran Indonesia itu juga bisa melakukan sesuatu untuk perencanaan pembangunan desanya melalui politik anggaran tadi, saya kira ya. Dan saya kira ini menjadi tawaran saya, dan tadi refleksinya bahwa tahun
2022 ini memang betul, saya setuju, dipenuhi oleh para oligark yang menguasai bukan hanya di level global, nasional, tapi juga di level yang sangat mikro di pedesaan. Dan jangan lupa bahwa di Indonesia sekarang ini para pemilih kita kebanyakan di pedesaan. Jadi saya kira pedesaan memiliki posisi yang sangat strategis di 2020 menjelang 2024 ya, karena para pemilih banyak di daerah pedesaan ya. Jadi saya kira yang bisa menguasai politik desa ya saya kira punya potensi untuk untuk bisa memenangkan pemilu. Jadi strategis juga untuk mengantisipasi politik-politik uang yang kemungkinan muncul, dan saya kira itu yang akan muncul dengan cara salah satunya yang saya tawarkan ini dengan strategi ini, yaitu memberikan kemandirian ekonomi ya sebagai salah satu strategi mengantisipasi itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.